Kita baca saudara Amsal 3. Mungkin di sini ada yang baru hari ini hadir atau baru ibadah hari ini bersama kita yang mungkin tidak bisa saya monitor dari sini. Ada yang baru datang? Apa baru hari ini beribadah? Oke, ada lagi? Oke, kita kenalan dulu sebentar. Izin berkenalan Mas, siapa namanya Mas? Siapa? Timotius. Siapa? Oke. Mbak ini siapa namanya Mbak? Yuliani. Sri Rezeki Yuliani. Baik. Selamat datang ya Mbak ya. Dan saudara kita Timotius. Kita doakan mereka lewat ibadah ini diberkati Tuhan saudara. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terambil dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Kita baca saudara. 3-2 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan. Saudaraku, mungkin sebagian besar di antara kita sudah berkali-kali membaca ini. Berbicara tentang yaitu dampak dari yaitu firman Tuhan ini yang berkata, pertama, kita akan mengalami jalan-jalan kita akan diluruskan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan menyembuhkan, kata ayat ini, tubuh kita dan juga menyegarkan tulang-tulang kita. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan itu juga menyembuhkan, itu ada dua bagian, saudara. Pertama, manusia batiniah kita. Itu dikatakan Lukas 5. Lalu yang kedua adalah menyembuhkan tubuh kita. Arti dari menyembuhkan batiniah kita adalah, sering saudaraku batin kita menuduh-nuduh kita berkata, kamu tidak layak. Kamu itu banyak dosa. Sehingga saudaraku karena ada rasa dituduh terus oleh dosa, sehingga saudaraku ada mengalami sakit pada manusia batiniah. Makanya waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Dia berkata, dosamu sudah diampuni. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan batinnya dulu. Beda dengan dokter dunia, saudara. Dokter dunia, dia menyembuhkan secara tubuh jasmani saja. Tapi kalau Tuhan Yesus, Dia sembuhkan saudaraku, manusia batiniah kita, juga manusia jasmaniah kita ini, saudara. Itulah hebatnya dokter di atas segala dokter itu. Namanya Tuhan Yesus, saudara. Makanya saudaraku, kita berani datang beribadah seperti ini menghadap Tuhan. Karena dosa kita sudah diampuni Tuhan. Sehingga kita ada keberanian mendekat, mempercayai Tuhan, saudara. Ya. Nah, ini saudaraku dampak. Nah, kita akan saudaraku belajar tentang, yaitu di sini supaya mengalami bagaimana jalan-jalan kita mengalami, yaitu jalan yang lurus atau jalan yang
diberkati Tuhan, bukan jalan yang berbelat-belit atau yang bengkok-bengkok, saudara. Ya. Dan dikatakan di sini, saudaraku, kuncinya adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbicara, saudaraku, mengenai percaya ini gampang-gampang susah sebetulnya. Kalau kita, saudaraku, berjalan ini, sepertinya, saudaraku, Tuhan itu begitu samar-samar buat kita. Ketika, saudaraku, jalan-jalan kita yang kita, saudaraku, jalani ini, misalnya perjalanan rumah tangga kita, ya perjalanan usaha pekerjaan kita, kok sepertinya Tuhan itu berbelat-belit atau sepertinya bengkok-bengkok ini. Apa yang menjadi masalah? Sebetulnya, saudaraku, letaknya itu adalah dipercaya kita sebetulnya, saudara. Percaya di sini kan disebut beriman. Iman itu pemberian Tuhan di dalam diri kita. Bukan karena kuat gagah kita. Itu pemberian. Menurut kitab Petrus. Dia yang menaruh percaya di hati kita kepada Tuhan Yesus. Lewat apa, saudara? Ketika kita mau mendengarkan firman. Lalu dia menaruh percaya itu di dalam diri kita. Iman. Mempercayai Tuhan. Makanya disebut hidup kita adalah hidup karena kasih karunia. Apa itu kasih karunianya, saudara? Pemberiannya, ada pemberian, yaitu iman. Ini dasar segala sesuatunya, saudara. Pemberian. Iya. Makanya, saudaraku, pemberiannya ini, jangan, saudaraku, sampai kita tidak bisa mempergunakannya. Iya. Sering, saudaraku, kita berkata kita percaya. Tapi sebetulnya sering, saudaraku, kita pertama kurang percaya. Alkitab berkata dalam Matius 16. Kenapa kami tidak bisa menyembuhkan atau mengusir setan itu? Karena kamu kurang percaya. Coba kita baca sebentar. Ini tentang percaya, saudara. Matius pasal 16. Pasal 17 maksud saya. Coba kita baca. Ayat 19 dan 20. Kita baca, saudara. 32, iya. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, lihat di sini, iman itu digambarkan seperti biji sesawi. Kalau kita baca, saudaraku, tentang biji sesawi dalam Matius pasal 13. Saudara jangan melihat seolah-olah kecilnya begitu saja. Itu kalau sudah Tuhan taruh, orang menaburkan benih biji sesawi, maka dia akan bertumbuh menjadi pohon, bahkan melebihi pohon-pohon pertumbuhannya, saudaraku. Kalau kita baca tentang biji sesawi ini. Artinya, saudaraku, Tuhan itu memberikan kita iman. Iman itu harus mengalami pertumbuhan dan pertambahan. Sampai kita, saudaraku, bisa mempercayai. Yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin, saudara. Coba kita baca sebentar Matius 13. Lihat kata-kata ini. Ayat 31 dan 32. 32, iya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya,
Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Lihat. Kalau biji sesawi itu sudah bertumbuh, lihat, artinya kalau iman kita sudah bertumbuh, disebut saudaraku, di sana dari yaitu iman yang kecil sampai mulai besar, mega besar, sampai saudaraku yaitu besar sekali. Kata firman Tuhan. Di sana saudaraku artinya kita mampu mengimani saudaraku sampai nanti yang besar-besar, sampai yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Makanya saudaraku, benih yang ditaruh Tuhan di hati kita yaitu iman, jangan sampai tidak bertumbuh saudara. Karena di dalam iman itulah Tuhan akan mengirimkan jawaban-jawaban doa kita. Kalau dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 bagian A berkata, coba kita baca sebentar. Ibrani 6. Apa Ibrani 11 maksud saya? Ayat 6 bagian A. Kita baca. Ibrani 11 ayat 6 bagian A. 3, 2, iya. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lihat. Tanpa iman. Saudaraku, Tuhan itu bertindak di dalam, yaitu pada iman kita, saudara. Saya selalu berkata seperti itu. Makanya kalau Tuhan sudah taruh iman kita, terkadang entah kemana iman kita. Seperti dalam Lukas 8. Waktu hari itu Petrus bersama murid-murid, di sana ada juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus santai saja, dia sedang tidur di perahu itu. Tiba-tiba datang ombak besar, angin topan, sampai keadaan itu sudah sangat berbahaya. Mereka berkata, "Guru, bangunlah, kita ini binasa." Lalu datang Tuhan Yesus, dia bangun. Di mana imanmu? Di mana imanmu? Ini yang jadi masalah di perjalanan ini, saudara. Apalagi saudaraku tadi iman gak ada, entah kemana pergi. Yang kedua tadi apa? Engkau kurang beriman. Iya. Kalau yang ketiga saudaraku, coba kita baca dalam Mazmur. Ada saudaraku tipe seperti ini. Mazmur ya, pasal 70. Pasal 70. Sebentar saudara. Ya, sebentar saya cari. Ini luar biasa ayat ini. Maksud saya pasal Mazmur 106 saudara. Sebetulnya sejalan itu, cuman ini lebih spesifik. Kalau Mazmur 78, Mazmur 105, 106 itu seirama saudara. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita bisa langsung kalau nggak ada di situ pasti di sana. Kira-kira gitu saudara. Kalau kita memahami jalan ceritanya. Kita baca Mazmur 106. Coba kita baca ayat yang ke-10 sampai 14. 32, iya. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya.
Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Ini jenis yang ketiga. Percaya mereka sebentar saja. Hari ini percaya, besok nggak percaya. Ini saudaraku, tipe-tipe banyak orang percaya seperti ini. Pertama, saudara, ketika datang persoalan, padahal Tuhan sudah taruh iman dalam dirinya. Lalu saudaraku, ketika datang masalah, mereka nggak bisa mempergunakan iman. Yang kedua, mereka kurang beriman, sehingga nggak bisa apa-apa. Lalu yang ketiga ini, sebentar saja mereka beriman. Hari ini beriman, besok tidak. Sebulan beriman, bulan depan tidak beriman. Begitu saudaraku, kata firman Tuhan ini, yaitu karakter iman orang Israel pada zaman itu sudah. Ada dia seperti ini, coba kita baca dulu dalam Yakobus pasal yang pertama sudah. Yakobus pertama, Yakobus 1. Ini jadi masalah saudara. Yakobus pasal 1. Kita baca ayat yang ke-6 sampai 8. 3, 2, iya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Lihat saudara, yang keempat ini jenisnya seperti apa? Bimbang, ragu. Makanya saudaraku, kata ayat ini nggak dapat apa-apa kalau kita bimbang. Mestinya saudara betul-betul penuh percaya. Ya. Tuhan itu bekerja, bertindak, dipercaya kita. Iman kita lah tempat dia mengirimkan setiap jawaban-jawaban doa. Makanya saudaraku, kalau kita biarkan saudaraku benih tadi yaitu biji sesawi, yaitu digambarkan iman, bertumbuh, wih dahsyat saudara. Pasti saudaraku, kita akan mulai berbeda cara memperlihatkan hidup kita sehari-hari. Kalau kita memiliki iman yang bertumbuh ini saudara. Kita akan mulai berjuang bagaimana hidup beriman, hidup kudus, hidup menjadi pelaku firman. Kita akan berjuang itu. Karena Tuhan itu bekerja pada iman kita. Alkitab tadi berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman satu pun tidak ada yang berkenan. Makanya saudaraku, kalau Tuhan itu ya sangat sayang dengan kita ini. Ketika saudaraku kita belum bisa mempergunakan iman kita, coba kita baca bagaimana Tuhan mengatakan kepada kita. Dalam kitab Yohanes pasal 11, coba kita baca. Ini saudaraku sangat dahsyat ini. Lihat. Ayat 14 dan 15. Yohanes pasal 11, ayat 14 dan 15. Coba kita baca. 3, 2. Yohanes 11, ayat 14, 15. 3, 2, iya. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ini dulu saudara. Hari itu, Maria dan Marta mengadukan masalahnya, yaitu Lazarus, saudara laki-laki mereka, mengalami sakit keras. Yaitu disampaikan melalui pesan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hari itu tidak ada di Betania, kampung Maria, Marta, dan Lazarus ini saudara. Lalu ketika disampaikan, apakah Tuhan Yesus langsung datang? Tidak. Justru saudaraku, Tuhan Yesus malah ada sekitar berhari-hari. Kemungkinan bisa seminggu saudara, karena Lazarus saja dikubur sudah 4 hari. Dia menginjil. Sebentar dia ke Yudea saudara.
Berapa lama di sana? Keadaan makin parah. Akhirnya dia meninggal, si Lazarus ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan gini, tapi syukurlah aku nggak hadir pada waktu itu. Supaya kamu itu belajar beriman. Artinya saudara, Tuhan Yesus ini mengajari kita bagaimana mempergunakan iman. Karena Tuhan itu akan bertindak menolong kita itu pada iman kita. Tapi jangan salah saudara ya. Kita punya iman karena kita mendengar firman. Ya kalau kita nggak mau dengar firman seperti sekarang lah saya khotbah. Menyampaikan firman. Bagaimana Tuhan nanti menaruh pada kita ada iman. Kalau dalam kitab Amsal 28 ayat 9. Kalau kita memalingkan telinga kita untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Doa kita adalah doa yang keji. Jangan kita kira saudara, doa itu semua benar. Apalagi kalau di pesta-pesta. Lalu ketika kita dengar kata-katanya begitu rapi, teratur. Kata-katanya begitu indah, lalu itu beriman. Belum tentu saudara. Kadang-kadang saudaraku hanya di mulut saja. Tapi kelakuannya nggak benar. Hidupnya bukan yaitu mencerminkan sebagai orang yang percaya. Tidak. Beriman itu saudara, yaitu ayat tadi berkata, coba kembali dulu Amsal pasal 3 tadi. Ini begitu dahsyat saudara. Di sini dikatakan, kan, iman itu Tuhan taruh di mana saudara? Di hati kita. Hati kita diinginkan Tuhan sepenuh hati mempercayai. Itu namanya beriman. Lihat ayat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Wah ini dasar saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini sepenuh hati saudara. Jangan setengah-setengah hati. Kurang percaya. Apalagi hati kita mengembara kemana-mana. Lalu nanti saudaraku, kalau kita nggak mau dengar firman, wah, bagaimana kita punya iman? Lalu yang kedua apa? Kita sudah punya iman. Iman itu perlu bertumbuh. Bagaimana cara pertumbuhannya? Ya ketika mendengar firman ini. Jadi di sana benih yaitu iman tadi disirami dengan mendengar firman dan membaca. Sehingga iman kita makin bertumbuh dan bertambah. Mampu mengimani mulai hal-hal yang kecil. Contoh saudara hal kecil adalah soal usaha kita sehari-hari, makan minum kita. Tuhan saya percaya hari ini Tuhan pasti berkati kami. Seluruh kebutuhan kami percaya Tuhan. Itu iman yang kecil. Tuhan ingin saudara mengimani mulai lagi. Seperti tadi benih menjadi bertunas lalu punya batang dan punya cabang dan punya ranting-ranting. Itu namanya bertumbuh saudara. Kita mulai mengimani yang lain-lain, banyak hal. Sampai kita mengimani hal mulai yang besar, yang mega besar, yang besar sekali. Sampai kepada yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kita percayai saudara. Apa yang kita percayai? Firman-Nya yang sudah menyirami benih tadi. Makanya kalau kita saudaraku nggak baca Alkitab, tidak mendengar firman, bagaimana iman kita bertumbuh sampai kepada mampu mengimani yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Contoh nggak usah banyak-banyak. Kalau orang berkata, mana mungkin ini, misalnya tempat ini, bisa dikasih ke kita. Ini kan, tempat ini. Iya, wah itu nggak mungkin. Apalagi itu orang Pentakosta miskin-miskin. Tidak jarang orang, apalagi kalau orang baru datang ke sini, misalnya dia orang dehef lah, dia misalnya orang punya lah. Kan pernah bersaksi di sini, ibu tempoh hari siapa di sini yang sudah pindah. Dulu saya ngeliat orang Pentakosta, alangkah kucel-kucel, apa namanya, pakaiannya kok gitu-gitu aja, kok begitu sederhana, bedanya juga tipis-tipis. Pakaian kok kayak gitu sampai manjang ke bawah. Orang masih gini pakaian. Kalau perlu cuman pakai cangcut baik. Datang menyembah Tuhan. Dibilang kita saudaraku ketinggalan zaman sudah.
Tapi itu kan sesuai firman Tuhan, saudara. Lalu kita bawa terus dalam doa. Saya nggak pernah berhenti mendoakan itu semenjak mulai hadir di sini. Saya doakan di tempat itu. Dalam doa puasa dan seterusnya. Pagi malam, pagi malam. Termasuk saudaraku terus saya doakan itu. Tempat parkir itu. Ya kalau Tuhan nanti memberi. Kalau belum dijual. Tuhan tolonglah supaya kami ada tempat parkir. Orang itu Bapak, siapa yang punya itu saya nggak tahu. Barangkali namanya si Simon. Jamahlah dia Bapak. Saya doakan itu. Kan jawaban doa itu kan ada dia instan, kedua bertahap, ketiga menunggu waktu. Kan begitu ya. Ada waktunya Tuhan, seperti Abraham. Dia menunggu 25 tahun, saudara. Supaya si Ishak lahir. Berjarak 25 tahun, saudara. Bukan main-main. Dia bersabar menunggu. Apa yang dijanjikan Tuhan. Seperti itu kita. Barangkali jawaban Tuhan itu setahun lagi. Tapi teruslah percaya. Teruslah berdoa. Barangkali seminggu lagi. Mungkin sehari lagi. Barangkali beberapa jam lagi, saudara. Tapi teruslah percaya. Penuh percaya. Apa yang menjadi saudaraku? Yaitu, seruan kita. Kepada janjinya itu. Itu yang kita imani, janji-janji Tuhan, saudara. Tuhan kan menjanjikan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang kecil-kecil. Kita diajari berlatih mempercaya yang kecil-kecil dulu. Dia kasih tahu yang kecil-kecil apa? Oh, tentang makan minum. Kita imani yang kecil-kecil ini. Iman kita mulai mengimani. Lalu dikasih lagi firman yang mulai mengimani yang mulai besar-besar. Oh, ini yang dikasih tahu Tuhan hari ini. Kami akan menikmati nanti begini dan begitu. Saya mempercayai firman ini. Begitu iman kita bertambah. Makanya kalau kita nggak tahu kita bagaimana, saudara? Harus tahu firman Tuhan. Supaya kita bisa mengimani firman Tuhan, saudara. Seterusnya saya doakan itu. Iya. Saya doakan. Termasuk saudaraku tempat ini. Entah bagaimanapun cara Tuhan. Pokoknya saya doakan, saya percaya Tuhan. Saya nggak mau berhenti berdoa. Karena dia sudah janji, Tuhan kasih harapan. Saya kan bilang sama Tuhan, kamu kan yang kasih harapan-harapan sama saya Tuhan, lewat firman-Mu saya baca. Saya mempercayai itu. Dan saya selalu harapkan. Mungkin saudara punya persoalan, penyakit dan lain-lain. Teruslah percaya. Mungkin sehari lagi. Jawaban Tuhan itu kan sedang OTW ya. On the way. Barangkali sebulan lagi. Atau di sana di sorga sedang dipersiapkan semua. Mana ini untuk anakku ini? Ini semua. Oh, di sana banyak simpanannya Tuhan, saudaraku, berkat melimpah. Yang penting teruslah percaya. Teruslah berharap. Mungkin di ibadah ini saudara nanti akan mendapatkan jawaban itu ketika nanti berdoa. Kan yang penting penuh percaya kan. Persoalannya kan banyak orang. Pertama, ketika datang persoalan, masih terus ada persoalan. Ah, Tuhan ini tidak lagi sama saya ini. Yang kedua, kurang percaya. Ketiga, mulai saudaraku, bimbang ragu. Bagaimana saudara? Apalagi sebentar percaya, sebentar tidak. Banyak orang seperti itu. Tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Tuhan. Percaya kita ini harus bertumbuh, saudara ya. Jangan nggak bertumbuh, supaya nanti seperti pohon. Artinya, begitu besar. Yang tidak mungkin itu bisa dikerjakan, saudara. Makanya itulah gunanya, rajinlah kita baca Alkitab, rajinlah dengar firman Tuhan. Nah, karena iman itu datangkan dari mendengar. Iman juga bertumbuh karena mendengar. Membaca. Nah, kalau kita, saudaraku, cara ibadah kita misalnya mendengar saja kurang baik, bagaimana, saudara? Kita bilang kita beriman. Kalau dalam Lukas 8, ayat 18 berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Mendengar. Iya, penting, saudara. Iya. Nah, dikatakan di sini. Nah, saya kan sudah sering saya kasih tahu bahwa
Mempraktekkan iman itu kan setidaknya kan 3 cara. Pertama, percaya saja. Tuhan Yesus berkata, Yairus, apa dibilang sama saudaramu tadi? Anakmu sudah mati. Kau datang tadi sama aku, anakmu sedang sekarang sudah mati. Saya bilang, saya akan datang. Tuhan ngomong, percaya saja Yairus. Waduh, percaya saja. Kenapa saudara percaya saja? Karena Matius pasal 8 berkata, coba kita baca sebentar. Kita ulangi dulu saudara. Karena iman ini begitu penting. Matius 8, coba kita baca. Ayat 13. Matius 8 ayat 13, 32 iya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Lihat ini, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Lihat ini. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Apa yang saudara percayai? Kesembuhankah? Usahamu berhasilkah? Karirmu kan naikkah? Barangkali ada beban-beban masalahmu. Ketika sudah diserahkan ke Tuhan, percaya saja. Jangan bilang, kok lama kali Tuhan ini. Pengkhotbah 3 berkata, saudara, Tuhan itu punya waktu tersendiri untuk kita dan Dia tidak pernah terlalu cepat, juga tidak pernah terlalu terlambat. Dia tepat waktu, saudara. Dia on time. Kita yang mengatakan, wah Tuhan ini kok lama kali. Tidak. Dia tepat waktu. Yang penting teruslah percaya. Ya, terus percaya. Jadi apa saudara percayai? Firman-Nya yang saudara percayai. Kalau saudara nggak dengar firman, saudara nggak pernah baca, bagaimana? Apa yang saudara percayai? Apa yang mau kita percaya kalau kita nggak mau dengar firman? Makanya ada orang ngomong ke saya, Pak, yang penting kan percaya, Pak. Sebentar dulu, Mas. Yang engkau percaya itu apa? Dia nggak bisa jawab. Kita kan mempercayai janji-janji Tuhan. Mempercayai firman-Nya. Nah, kalau kita nggak pernah dengar firman-Nya, bagaimana? Apa yang kita percayai dari Tuhan? Disinilah saudara, supaya iman tadi seperti biji sesawi bertumbuh luar biasa dahsyat. Begitulah iman kita harus bertumbuh, saudara. Karena menghadapi segala situasi dunia ini sekarang, saudara kalau nggak punya iman, kalah saudara, terus terang saja. Tersingkir dari perjalanan iman ini. Makanya imanlah yang bisa mengalahkan dunia. Kata kitab 1 Yohanes berkata, siapa yang bisa mengalahkan dunia? Iman. Makanya iman kita perlu, saudaraku, terus bertumbuh. Bayangkan dunia bisa kita kalahkan oleh karena iman. Hanya sebesar biji sesawi. Karena jangan lihat biji sesawinya. Pertumbuhan yang saudara lihat. Itu maksudnya saudara. Ya, kalau yang kedua apa saudara? Tadi percaya. Yang kedua, perkatakan firman itu dengan percaya. Teruslah perkatakan. Saya selalu bilang, apalagi baik di Batu Raja di mana. Saya katakan, tolong dulu tiap hari perkatakanlah firman. Apalagi yang punya usaha pekerjaan ya. Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Serta Ulangan 28 ayat 1-14. Selalu perkatakan firman itu. Lalu ketika saudara perkatakan, saudara bilang gini, saya mempercayai Tuhan. Bahwa apa yang saya perkatakan ini telah terjadi sama saya. Saya percaya Tuhan. Perkataan firman. Karena Tuhan yang ngomong, apa yang kau katakan, yaitu pindahlah kau gunung, pindah. Kalau kau tidak bimbang apa yang kau katakan, itu akan terjadi. Terjadilah kepadamu. Kata Markus 11 ayat 23 dan 24. Ini luar biasa. Begitu kita juga saudaraku ya. Misalnya kayak tempoh hari waktu kemarin, misalnya di Batu Raja. Saya nggak menduga itu misalnya. Pas kita tumpang tangan begitu ya, sama.
Dia jatuh sudah. Kita doakan dia. Wah, luar biasa Tuhan ini. Coba kalau kita nggak punya iman, bagaimana Tuhan bekerja? Tuhan itu bekerja di iman kita. Lalu iman kita mau diapain? Sepenuh hatilah mempercayai firman itu. Sepenuh hati. Jangan setengah-setengah hati, saudara. Nah, kembali dulu tadi, Amsal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hati. Ya, bagaimana hatimu, saudara? Kalau saudara baca Matius 21, coba kita baca Matius. Saya teringat tentang sepenuh hati ini, segenap hati ini. Matius 21, coba kita baca Matius 21. Matius 21 ya, saya teringat ayat itu yang dikatakan begini. Ayat 22. 32, iya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Penuh, segenap hati, penuh percaya. Lihat. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Jadi Tuhan itu bertindak dipercaya kita ya. Jangan sampai salah. Percaya tadi yaitu percaya saja kepada firman. Yang kedua, perkatakan firman dengan yang percaya. Yang ketiga, lakukan atau praktekkan firman itu dengan percaya. Itu yang paling utama. Praktekkan. Jangan kita bilang saya orang percaya tapi kita nggak ada praktek firman. Iman tanpa perbuatan, iman yang kosong, iman yang mati. Iya, perlu ada perbuatan-perbuatan sebagai orang beriman. Perbuatan apa? Perbuatan dari firman itu. Kita lakukan firman itu. Iya, saya selalu katakan saudara, contoh misalnya ini. Saya nggak bosan memperkatakan ini firman ini. Beribadah. Kalau orang percaya ini, soal makan minum kecil buat Tuhan itu. Lakukan ini dengan percaya. Udah, selesai. Diberkati Tuhan pasti kita. Lalu kita bilang, kan engkau yang bilang Tuhan, saya harus beribadah. Saya lakukan dengan percaya. Saya datang beribadah sekarang. Pokoknya saya percaya bahwa engkau pasti memberkati roti makan minum. Dan engkau jauhkan penyakit. Saya tidak mau tahu. Saya saudara kadang-kadang doa begitu. Misalnya begini. Mau hujan lah. Iya mau hujan. Misalnya pagi, misalnya hujan sore malam. Hari ini ibadah. Udah mendung. Istri saya ngomong, wah udah mendung Pak. Apalagi udah mulai gerimis. Udahlah, ini kan pekerjaannya Tuhan. Percaya saja. Saya bilang, iya Pak. Emang saya percaya. Katanya. Artinya memang datang mendung. Udah percaya saja. Mana mungkin Tuhan itu mau menghalang-halangi umatnya datang beribadah dengan hujan ini. Dia yang punya gawe ini. Dia punya pekerjaannya ini. Urusan kita banyak berdoa. Dia yang mengerjakan ini. Seperti saudara saya. Siapa yang menyuruh kita datang ke sini? Tuhan Yesus yang menyuruh kita ke sini, bukan karena saya di sini. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Kita sama-sama alat kecil di sini, alatnya Tuhan. Dia menggerakkan kita datang ke sini, mau bertemu Tuhan bersama-sama. Bagian kita apa? Banyak berdoa. Lalu saya lihat, tiba-tiba nggak hujan, datang jemaat. Tuh lihat ya. Masa Tuhan itu mau membuat pekerjaan yang nggak jadi malam ini, saya bilang. Udahlah, percaya saja sama Tuhan. Dia yang akan mengerjakan semua pelayanan ini. Kita lakukan bagian kita. Bagian kita banyak berdoa. Hidup sesuai firman-Nya. Mempercayai dia, sudah. Tuhan pasti bekerja. Kan begitu, saudara. Ketika kita percaya inilah, firman itu bekerja. Yang kita percaya itu firman itu akan terlaksana. Kalau kita mempercayai, kalau dalam kitab 1 Tesalonika berkata, firman itu bekerja dengan kuat di dalam dirimu. Jadi kalau kita penuh percaya, firman itu akan bekerja terlaksana bagi kita. Tentang janji-janjinya, tentang perintahnya, tentang apa saja. Firman itu akan bekerja. Firman itu tidak akan bekerja kalau kita tidak mempercayainya. Kepada mereka yang percayalah firman itu terlaksana. Saudara. Kan luar biasa, saudara. Kembali Amsal 3 tadi. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah ini yang jadi masalah.
Sering orang bersandar kepada pengertian sendiri. Alkitab berkata Roma 10 ayat 1 sampai 3. Coba kita baca Roma 10 ayat 1 sampai 3. Kita baca dulu sebentar. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Sering orang bersandar kepada, jadi percayalah kepada dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Nah, sering orang bersandar kepada pengertian sendiri itu jadi masalah sudah. Kita baca ayat 1 sampai 3. 3:2 ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ketika kita mendirikan kebenaran kita sendiri, itu namanya kita menjalani hidup ini dengan pengertian kita sendiri. Kata ayat ini. Ayat ini berkata, kamu begitu giat kepada Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Kan banyak orang giat kepada Allah, tapi nggak ada pengertian firman. Masalah ini sudah. Kalau dalam kitab Mazmur 49, ayat terakhir, kalau orang saudara giat kepada Allah tanpa pengertian benar, kelasnya sama dengan hewan. Coba kita baca. Mazmur 49 ayat terakhir. Inilah ayatnya saudara. Kalau ada yang ngomong sama saya gini ya. Ini maaf dulu, jangan tersinggung saudara. Saudara belajar dulu saja. Kita belajar. Artinya ini saudara artinya mempelajari tentang yang satu ini ya. Pelan-pelan. Saudara jangan tolak langsung ya. Dikit-dikit. Mazmur 49 ayat terakhir. Ayat 21, 3:2 ya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Lihat saudara. Kalau orang Tapanuli ngomong, misalnya kalau dia nggak punya adat istiadat, dibilang seperti katanya bodat atau monyet. Justru orang yang tidak memiliki pengertian tentang Tuhanlah sama dengan binatang yang dibinasakan. Kata itu. Ada dasarnya. Saya ngomong begitu tempo hari. Oh jangan ngomong begitu, Pak. Saya bilang apa namanya sama dengan apa monyet atau bodat. Justru orang yang tidak mengerti tentang Tuhan lah itu sama dengan bodat saja. Biar dia tahu semua. Ada ayatnya saya ngomongin. Dia tunjukkan ayatnya di mana. Yang benar itu adat istiadat apa? Firman Allah. Kan gitu. Tapi memang saya bilang tidak semua adat itu kan ada yang sesuai firman, itu yang kita ambil. Kalau nggak sesuai ya jangan sudah. Itu kan utamanya. Kalau udah tahu itu nggak sesuai, ya jangan. Kalau sesuai ya nggak apa-apa. Jangan saudaraku misalnya dikemas atas nama Tuhan, tapi pelaksanaannya bukan firman. Itu jadi masalah. Iya. Apalagi, oh Tuhan, ini kami begini-gini. Dan begini-gini. Sesuai dengan kami orang Batak begini. Sesuai firman Tuhan apa enggak? Tuhan tidak akan bekerja kalau enggak sesuai firman. Kan gitu ya. Tuhan tidak pernah bekerja kalau enggak sesuai firman-Nya. Terlaksana di dalam persoalan. Seperti di sinilah. Kalau enggak sesuai firman Tuhan di sini, enggak terjadi mujizat di sini, saudara. Enggak bakal terjadi. Apalagi dulu waktu mendoakan saudara ini, Weli ini. Ini pernah kakinya dilindas mobil ini. Ini yang operator apa ini? Yang baru menikah. Dia berkata, bawa saja gereja, kata dia. Hari Minggu seperti ini. Saya lagi di sini, ada apa kok rame-rame di rumah? Dia mau, Pak, kaki saya dilindas mobil, maka saya patah, Pak. Wah, kita doakan. Kalau kami tidak sesuai, kalau mendirikan kebenaran sendiri kami di sini, hari itu mendoa, nggak bakal terjadi apa. Pas kami berdoa, saya siram langsung minyak, pakai minyak urapan. Tiba-tiba langsung disembuhkan Tuhan Yesus. Wih, dahsyat saudara. Apalagi Christian Slash, saudara, anaknya ibu kita, Ibu Meifu. Dia tabrakan di sana, saudara, kecelakaan. Patah, saudaraku, tangan kanannya ini. Nggak bisa diangkat. Dia sudah meringis kesakitan. Sudah apa dengan dokter. Dokter ngomong harus ini paling tidak 1 tahun menjalani ortopedi. Supaya bisa, dan juga itu belum tentu sembuh. Kita doakan, sembuh. Langsung begini dia.
angkat tangan. Apalagi yang di Batu Raja. Ini, si Nova ini saksinya. Ada di sana saudara istrinya Bapak Siburian, orang kita Palembang. Dia sudah sesak karena kecelakaan waktu tahun baruan ke kampung bersama suaminya. Tiap bulan berobat ke dokter. Nggak sembuh-sembuh. Diundang kebaktian. Kita doakan. Langsung sembuh, saudara. Kenapa sembuh? Karena firman itulah yang menyembuhkan dia. Kata Amsal, pasal 4 ayat 20-22. Ayat itu berkata, hai anakku, perhatikan perkataanku. Dibilang, pasanglah telingamu. Simpanlah itu firman di dalam hatimu. Itulah yang menyembuhkan seluruh tubuhmu. Oh, bayangkan. Jadi firman ini saudara, ini yang menyembuhkan kita. Firman kesembuhan, firman kita diberkati, firman usaha kita. Semua ada di sini saudara. Jangan keluar dari firman Allah. Kalau kita keluar dari firman Allah, waktu bila kita percaya pun, kalau nggak sesuai firmannya, nggak terjadi apa-apa. Makanya kita nggak boleh bersandar kepada pengertian sendiri tadi. Kata Amsal ini tadi, kita ulangi Amsal tadi. Pasal yang ketiga tadi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersandarlah saudara kepada firman Allah. Itu artinya. Lalu ayat yang ke-8, ayat 6 yang berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa maksudnya saudaraku, mengakui Tuhan dalam segala laku? Coba kita baca sebentar. Kejadian pasal 32. Keluaran 32. Saya ulangi dulu sama kita ini. Ini sangat dahsyat firman ini. Keluaran 32. Ayat 7. Lihat. Akui dia dalam segala laku, maksudnya seperti apa? Kita baca ayat 7. Keluaran 32 ayat 7. 32, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Artinya begini, saudara. Laku ini artinya sering disebut perilaku, perkataan dan perbuatan mereka. Waduh, sudah rusak. Karena hal itu mereka menyembah berhala, mendirikan patung lembu emas tuangan. Mereka saudaraku menari-nari, tokeling, mengelilingi lembu itu. Kayak sekarang, lembu benaran, dikelilingi lembu itu. Kayak tempo hari, ada rumah sintua. Diambilnya kerbau. Kerbau itu mengelilingi rumahnya. Oh, tokeling. Mada. Udah itu lagu-lagu rohani. Bagaimana Tuhan bekerja saudaraku seperti itu? Setelah rusak lakunya. Nah, ayat tadi berkata, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Perlihatkanlah diri kita ini dalam setiap perilaku kita menjadi orang percaya dengan memperlihatkan cara hidup sebagai pelaku firman. Harus menjadi pelaku firman. Itu namanya mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Maka apa dibilang tadi saudaraku? Maka dia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita, woi, luar biasa Tuhan ini. Misalnya kalau kayak kemarin lah waktu berangkat ke metro, bayangkanlah. Malam ya. Malam kan berangkat jam 12:30 kurang lebih. Saya yang bawa mobil sampai ke metro. Ya. Lalu kita koordinasi supaya nanti, karena saya di sana didesak oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Manulang, supaya harus katanya beribadah di sana. Karena ada keluarga yang perlu disampaikan firman, barangkali nanti didoakan. Ya, walaupun saya sudah kasih, sebetulnya saya bukannya nggak mau, bukannya terus terang, hati saya di sini terus saya waktu hari Minggu itu, hati saya di ibadah di sini. Saya nggak mau tinggalkan, artinya domba-dombanya Tuhan ini yang dipercayakan untuk Tuhan gembalakan di sini. Tapi kita delegasikan
kepada para sintua dan para hamba Tuhan di sini. Kita ibadah di sana kan. Dari ibadah di sana, berangkat ke Batu Raja. Dari metro ke Batu Raja, biasanya itu bangsa 6-7 jam. Waduh, kami berangkat. Pak, makan dulu Pak. Kata si apa? Weli sama si istrinya, sama si Dewinta. Makan dulu kita Pak. Waduh, ini udah jam begini. Makan dulu sebentar Pak. Oke. Kita tancap saja, makannya langsung. Kita lihat udah jam sekian. Kami harus mengembalikan kunci hotel lagi sebentar. Kamar kami. Jalanlah kami. Di perjalanan kami ganti oli. Jam 11 bayangkan. Masuk jam 5. Masuk jam 5. Ganti oli itu, waduh masih panas ini Pak. Mesti ganti ini, ganti. Wah. Berapa menit ini? Jam ini. Hampir saudaraku mau 1 jam. Ternyata kami ke sana saudara. Tuhan buat menjadi 4 jam lebih. Bayangkan saudara. Artinya di sana Tuhan meluruskan jalan kami. Akhirnya perjalanan kami agak dibuat Tuhan sepi, saudara. Wah, Tuhan ini dahsyat, saudara. Kalau kita mengakui Dia dalam segala laku. Saya ngomong begini. Kita ini kan mengerjakan pekerjaan Tuhan ya di sana, di Batu Raja. Jadi itu sudah atur perjalanan kita, udah percaya saja. Begitu kata firman-Nya saya bilang. Di perjalanan, di mobil. Waktu kita perkatakan firman itu yang kita perkatakan terjadi sama kita. Sampai kami jam 4:30 sudah. Luar biasa ya. Atau jam 4:30. Jatuhnya berapa? Jatuhnya seperti karena kami sudah ganti oli. Belum lagi sebentar beli ini beli itu. Di perjalanan. Untuk logistik kami. Wah, ternyata Tuhan itu dahsyat sudah. Pulang lagi sampai ke sini. Luar biasa saya saudara. Saya puasa lagi. Iya, luar biasa Yesus ini ya. Iya, kalau kita saudaraku mengakui Tuhan dalam setiap perkataan, perbuatan kita, di setiap perilaku kita, apa yang sedang kita lakukan. Percaya saudara, Tuhan akan buat perjalanan kita lurus, berhasil. Tapi kalau kita mulai seperti ini, coba kita baca. 2 Samuel pasal 22. Ini jadi masalah. 2 Samuel 22 ini. Seringkan di sini saudaraku banyak orang percaya. 2 Samuel pasal 22. Coba kita baca. Wah, ini saudaraku luar biasa ini. Ayat 26 singkat saja. 26 dan 27. 32 ya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Lihat. Jangan saudaraku perilaku kita saudara rusak atau bengkok seperti dalam Keluaran 32 tadi. Orang Israel perilakunya sudah bengkok saudara, rusak. Makanya perjalanan mereka berbelat-belit. 40 tahun saudaraku berbelat-belit. Keliling sana, keliling sini. Lama. Karena perilaku mereka bengkok. Hidup mereka tidak sesuai firman. Sehingga dikatakan perilaku mereka rusak. Sehingga apa yang mereka mau capai, yang mereka inginkan, terjadi berbelat-belit saudara. Jadi ukurannya ada di kita saudaraku. Makanya akui Tuhan itu dalam setiap laku kita. Pasti jalan kita diluruskan. Usaha kita menjadi mantap, lurus di bawah Tuhan. Nggak ada yang neko-neko. Woi, usaha pekerjaan kita dan lain-lain. Dibuat Tuhan menjadi lurus, saudara. Jangan bengkok-bengkok ya. Kalau kita saudaraku memang bengkok, ya bengkoklah. Nanti jawabannya. Berbelat-belit. Ini jadi masalah. Iya. Kembali dulu Amsal tadi pasal 3. Lalu dikatakan saudaraku sini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Jangan menganggap diri kita sendiri bijak. Saudara tahu dalam Matius pasal yang ke-13, apalagi Matius 11. Tuhan berkata di sana, coba kita baca Matius pasal 11. Ini luar biasa di sini.
Ada yang menganggap dirinya sendiri bijak. Matius 11. Oh, luar biasa ayat ini. Ayat 25 dan 26. Kita baca. Matius 11 ayat 25, 26, 32. Iya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan, langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada. Artinya begini. Dia ini, Tuhan Yesus ini menyampaikan kepada orang Farisi yang menganggap dirinya bijak dan pandai. Karena memang kebijakan dan kepandaian itu didapat dari hukum Taurat. Kalau seorang tahu hukum Taurat, mereka paham itu. Kalau dalam kita baca dalam kitab Timotius ya, hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Yang hidupnya nggak benar. Karena nanti supaya tahu waktu baca Taurat, dia tahu, oh salah ini, oh ini gini. Nah, tapi mereka menganggap dirinya bijak. Sehingga saudaraku tersembunyi bagi mereka pengertian firman. Tapi kepada orang kecil seperti kita. Siapa orang kecil? Orang yang tidak dianggap, orang hina, orang bodoh. Orang yang dianggap kecil, nggak ada apa-apanya. 1 Korintus 1 berkata, apa yang dianggap bodoh bagi dunia? Yang dianggap kecil bagi dunia? Yang dianggap hina oleh orang dunia, itu dipilih Tuhan. Seperti kita. Tapi jangan kita menganggap diri sendiri bijak. Bisa nanti tersembunyi saudaraku segala jawaban Tuhan. Ayat tadi berkata gitu ya. Karena coba kita baca kitab Yesaya juga. Saya tiba-tiba ingat Yesaya pasal berapa itu? Pasal 2 ya. Pasal 5. Lihat ini. Pasal 5 ayat 21. Yesaya 5 ayat 21, 32 ya. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Nah ini saudaraku, kalau menganggap dirinya bijak itu berarti dia menganggap orangnya dia pintar dewek. Nah ini jadi masalah. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Nah ini baru. Dan jauhi kejahatan. Apa takut akan Tuhan di sini? Menjadi pelaku firman, membenci dosa, menjauhi kejahatan. Itu namanya takut akan Tuhan. Baru apa yang terjadi? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Nah, ini sudah. Supaya sembuh usaha pekerjaan kita. Barangkali ada usaha pekerjaan yang sedang bermasalah. Tidak hanya sudah, Tuhan itu bisa baik tubuh kita, seluruh tubuh kita, menyembuhkan, menyegarkan tulang. Firman ini juga saudaraku, menyembuhkan usaha pekerjaan kita yang sedang sakit dan lain-lain. Apalagi saudaraku, dikatakan sini tadi apa? Jangan engkau menganggap diri sendiri, takutlah akan Tuhan. Takutlah itu menjadi pelaku firman. Contoh saudara, jangan dulu saudara tersinggung. Tapi saya percaya kita. Saudara kan bisa lihat ya, yang kita kerjakan, kita bikin siri. Ini dalam rangka sebentar lagi kita mau hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Tanggal 5 Juni kita hari Pentakosta, kita ada hari raya. Di Alkitab kan ada 3 hari raya ya, kalau perjanjian lama. Perjanjian baru juga begitu. Perjanjian lama apa? Hari Pentakosta. Kedua, hari Paskah. Itu perjanjian lama. Yang ketiga, hari raya Pondok Daun. Nah di perjanjian baru hari Pondok Daun tidak ada. Diganti dengan hari raya Natal. Jadi Paskah tetap ada, Pentakosta tetap ada, Natal ada. Jadi saudara tanggal 5 Juni ini kita akan hari Pentakosta. Merayakan sana. Perlu kita makan dan minum. Karena udah biasa kita pesta di sana. Jadi saya harapkan saudara nanti, sehabis ibadah ini tolong kita jangan dulu yaitu keluar dari sini, tapi tolong kita dulu memberi ya seberapa kita beri. Kalau kita makan di restoran saja kita bayar sudah, ya kan? Contoh misalnya di sini kita bisa menraktir berapa orang, kita mentraktir kita yang tidak mampu, yang kedua yang dari luar kota, baik Batu Raja, Pendopo dan Sungai Lilin. Biasalah kalau misalnya kita berapa bisa traktir orang. Mungkin 2 orang, 3 orang. Barangkali 10 orang. Tapi percaya saudara. Kalau kita saudaraku berani berkorban untuk hari Pentakosta ini. Tadinya kan mau di hotel kita. Tapi setelah kita bincang-bincang. Udah lebih baik
makanya kita di sini bikin kanopi. Dan juga bersih-bersih supaya nanti semua di sini kita pestanya. Kita makan dengan cara masak sendiri atau kita kita pesan. Begitu ya. Nah, ini perlu saudaraku, kita belajar menjadi pelaku firman di sini. Sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita diberkati. Kalau kita menjamu teman-teman kita sedang menjamu Tuhan. Alkitab berkata, ketika aku lapar, Matius 25, engkau memberi aku makan. Loh, kapan engkau lapar, Tuhan? Ketika salah seorang muridku yang paling hina ini, dia lapar, kau kasih makan, engkau telah memberikannya kepadaku. Kata Yesus, saudara. Iya, kata Yesus. Jadi waktu kita menolong mereka yang sedang lapar, kita sedang memberi makan, Yesus makan, saudara. Dia ngomong, ketika aku lapar, engkau beri aku makan. Kapan engkau lapar? Ketika anakku ini lapar, kau kasih dia makan. Engkau sedang memberikannya kepadaku. Kata Matius 25. Begitulah kita mempraktekkan firman, saudara. Sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dan juga itu membiayai saudaraku ini. Bikinkan kopi dan nanti rencana saudaraku, kita akan jebol ini. Mungkin kita bikin semacam jendela atau apa, supaya bisa yang dari luar itu jangan terhalang tembok. Tapi kalau saya lihat memang situasinya begini, karena katanya harus ada, tadi malam kemarin juga harus ada karena nggak ada corannya di atas itu. Jadi dikhawatirkan seperti tempo hari ini kan retak di sini tempo hari, yang di sini waktu kita bongkar ini, pas dibongkar retak, saudara, karena nggak ada palangnya yang dicor. Saya takut begitu. Saya nggak mau jemaat jadi korban. Kita harus perhitungan. Nah, kita di sini mau dibesarkan sebelah kiri. Nggak apa-apa. Nanti kita bikin mungkin semacam di depan sana, di sini kamar mandinya. Maksud saya di sini, saudara, kita kerjakanlah pekerjaan Tuhan ini. Ya, coba kita baca sebentar dalam kitab 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat terakhir, saudara. 1 Korintus 15. Ayat terakhir. Atau ayat 58. 32, iya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Jadi saya harapkan kerjasama kita, supaya nanti kita berupa tag and les. Karena kalau saya hitung akumulasi, untuk keluarga kita, terus terang aja, maaf ini, uang kita kan sudah minus karena kita kemarin membayarkan ini juga, seberapa banyak kemarin hutang kita. Ya. Kalau saya belum bayar sama si Dewinta juga nih, nggak enak saya lupa ingat terus. Nah, maksud saya, kita kasihlah nanti. Seberapa? Ini tidak dipaksa, saudara ya. Tapi saya percaya selama ini kan selalu tercover semua. Saya sangat bersyukur dengan Tuhan bekerja di hati jemaat, mau memberi berkorban. Saya percaya mereka pasti diberkati Tuhan, dicatat Tuhan semua apa yang mereka lakukan. Karena kita sedang melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk manusia. Itu bukti dari cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, kata Yohanes pasal 2 maupun dalam kitab 1 Tawarik pasal terakhir, saudara, berkata demikian. Bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Artinya, karena cinta kita ke rumah Tuhan, kita memberi korban-korban yang hangus, saudara, dari diri kita. Saudara, kalau memberi itu ada 3, supaya menjadi persembahan yang harum. Supaya nanti datang firman kepada kita, firman memberkati. Apa itu? Pertama, memberi dengan kerelaan. Kedua, dengan sukacita. Yang ketiga, dengan tulus hati. Nih, 3 ini adalah korban yang hangus, saudara. Tapi kalau kita terpaksa, bersungut-sungut, dengan berat hati, nah ini saudaraku menjadi korban yang tidak berkenan sama Tuhan. Kita beri yang hangus, ya, supaya baunya itu akan menyenangkan Tuhan. Kalau sudah baunya menyenangkan Tuhan, dia akan berfirman kepada kita, mulai hari ini aku akan memberkatimu. Sesudah dengan kitab Hagai pasal 2, sudah. Tapi kalau nggak hangus karena kita terpaksa, apalagi kita bersungut-sungut mengata-ngatai, ya itu tidak jadi hangus, saudara. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita memberinya
dengan sukacita, dengan kerelaan dan tulus hati, tulus ikhlas, persembahan kita akan menjadi persembahan yang berkenan dengan kerelaan, dengan sukacita dan dengan tulus ikhlas. Saya percaya itu semua. Karena satu lagi firman sebelum kita berdoa. Amsal 11, satu lagi. Amsal 11. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 26, 32 iya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ini sudah terbukti firman ini semua. Ada orang yang menyebar harta, bertambah kayanya dia. Saya sudah lihat. Saya kira kalau makin memberi, makin miskin. Tidak. Itulah namanya iman. Mengimani firman ini. Sehingga terjadilah kepada kita seperti firman ini. Itu namanya iman, kan? Ada orang berani memberi, makin diberkati itu. Memang berkat itu, ayat Alkitab berkata apa? Orang percaya mengumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi kaya. Enggak langsung saudara begini, pelan-pelan. Maaf, seperti yang kami rasakan. Dulu kami sampai beli satu hari beras setengah kilo. Berapa lama kami seperti itu? Tapi tetap kami mempercaya itu. Tapi tetap kami berkorban. Apalagi perpuluhan. Kami tidak mau stop itu. Ya nggak mau kami. Karena sudah terbukti firman bagi kami. Gak mau kami. Dan ternyata saya mana pernah saudaraku mengerti sampai kami maaf dulu ya, melayani sampai dengan mobil Innova walaupun orang punya Fortuner. Tapi ini sudah menjadi berkat buat kami. Wah, bisa melayani dengan mobil Ribon kan? Wah, luar biasa. Buka bungkus pula. Dulu kami juga saudaraku sangat sederhana. Tapi kami nggak bersungut-sungut. Yang ada pada kami nggak dipaksa ya, nggak boleh terpaksa memberi. Apa yang ada pada kita? Ada yang menyebar harta makin bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun semakin berkekurangan. Artinya jangan bilang saudaraku apa? Wah, udahlah kita ini dan itu, nggak usah nih. Makin berkekurangan malah. Coba belajar memberi. Kita pasti diberi. Itu udah firman Allah. Itu firman ini nggak pernah gagal ini. Kita yang gagal saudaraku mempercayainya. Kita gagal melakukan. Sebab itu saudaraku, belajar kita nanti habis ini untuk nanti hari Pentakosta. Dan hari Kamis yang akan datang kita ibadah memperingati kenaikan Yesus. Hari Kamis ini kita masuk tetap jam 9.30. Dan sore malamnya sampai 10 malam berturut-turut kita ada ibadah doa 10 malam. Meminta baptisan Roh Kudus. Makanya kita beres-beresan ini supaya bisa parkir motor sana, motor itu, dan juga nanti di sini dibereskan dalam waktu sampai nanti hari Pentakosta ini, saudara. Jadi saya harapkan kerjasama kita yang baik. Kalau ada kasih, kalau nggak ada, apa yang saudara kasih? Tapi kalau jangan saudaraku yaitu berkata, oh nggak ada, nanti nggak ada benar loh. Sama Tuhan itu nggak boleh mau seperti di sana. Dia bilang, pinjam dulu emasmu. Ini sudah saya bilang gini, dia masih ada banyak. Untuk bangun gereja dulu di sana. Dia bilang, enggak ada, Amang. Enggak ada, Pak. Tahu nggak terjadi? Sore malamnya datang hujan. Semuanya, kaget saudaraku. Dicarinya masa udah enggak ada lagi. Dia ngomong enggak ada. Sesuai apa yang dia katakan terjadi kepada dia. Kan begitu saudara. Makanya, seperti kemarin waktu saya bilang sama Pak Robas ini. Mengenai keuangan. Saya bilang, keuangan kita sedang OTW dari sorga, saya bilang. Saya nggak bilang, wah keuangan kita lagi begini. OTW, sedang Tuhan persiapkan, mau dikirim ke kita ini. Sebab itu saudaraku, firman Allah tadi berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap diri sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya! Amin.